Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga hari ini kalian masih dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Dan hari ini kalian jumpa lagi dengan saya Ustazah Fitri yang akan menyampaikan tema 1 tentang cita-citaku. Dan sekarang Ustazah akan bahas tentang subtema 2, hebatnya cita-citaku pada pembelajaran 3. Hari ini Rabu tanggal 13 Januari 2021 kita akan belajar bersama, dan semoga apa yang nantinya Ustazah sampaikan itu menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, yang pertama, marilah kita perhatikan gambar di sini. Di sini Ustazah tampilkan gambar peta wilayah Indonesia. Dan gambar yang kedua, Ustazah tampilkan tentang seorang pahlawan. Nah, tahukah kalian siapa pahlawan yang ada pada gambar yang Ustazah tampilkan tersebut? Kira-kira siapa ya? Ya, benar, insya Allah di antara kalian semua ada yang tahu bahwa gambar itu merupakan gambar dari pahlawan yang berasal dari kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada, biasa dikenal dengan Patih Gajah Mada. Nah, Patih Gajah Mada di sini dapat kalian lihat atau baca ceritanya pada buku siswa tema 6 halaman 85. Nah, di sana marilah kita membaca dengan seksama dan membaca dalam hati. Nah, selanjutnya setelah kalian membaca cerita cita-cita besar Patih Gajah Mada, maka dari cerita tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan, yaitu usaha yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada yaitu menyatukan pulau atau menyatukan Nusantara itu sudah dapat diraihnya. Dan usaha beliau dalam meraih cita-citanya sangat membanggakan, dan betapa bahagianya apabila beliau saat ini dapat melihat Nusantara telah bersatu di bawah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berasal dari perjuangan seorang Patih Gajah Mada, maka terciptalah atau terbentuklah Nusantara di bawah kuasa NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan demikian maka usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara yang telah terwujud tersebut harus kita jaga. Yaitu karena apa? Karena usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Sehingga kita sebagai generasi bangsa harus menjaga atau memelihara bentuk persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa yang sudah dicapai atau apa yang sudah kita miliki itu tidak akan hilang begitu saja. Nah, untuk selanjutnya di sini pada KD 3.1 tentang sumber daya alam. Di sini usaha keras Patih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara itu sangatlah beralasan. Kenapa demikian? Karena Nusantara di sini memiliki sumber daya alam yang beragam dan kaya, dan keberagaman ini dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah.
Nah, sumber daya alam seperti yang kalian ketahui di sini sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, akibat dari keragaman yang ditimbulkan oleh bentang alam di suatu wilayah itu akan menyebabkan beberapa sumber daya alam yang terkandung di dalamnya seperti sayur dan buah, tanah liat yang bisa kalian manfaatkan untuk kerajinan. Selanjutnya ada hewan ternak bisa dijadikan untuk bahan ternak atau dagingnya bisa dimanfaatkan, kotorannya juga seperti itu. Nah, sedangkan berikutnya yaitu batu bara bisa dijadikan bahan bakar untuk beberapa jenis alat transportasi atau bahan baku untuk industri. Selanjutnya yaitu minyak bumi. Dari beberapa proses pengolahan, minyak bumi di sini dapat dijadikan bahan bakar untuk mesin atau kendaraan. Nah, dari beberapa macam sumber daya alam itu termasuk ke sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Dan itu Ustazah sudah yakin bahwa kalian sudah paham bedanya antara sumber daya alam yang dapat atau tidak dapat diperbarui. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada buku pena halaman 37 atau buku tema 6 halaman 91. Baik, Ustazah lanjutkan pada materi berikutnya yaitu tentang KD 3.6. Di sini masih tentang puisi. Dalam membuat puisi itu diperlukan sebuah imajinasi, yaitu menciptakan angan-angan tentang cita-cita seperti yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada. Jadi dari cerita Patih Gajah Mada itu dapat kalian ciptakan, dapat dimunculkan dalam imajinasi kalian bahwa itu akan menjadi sebuah ide. Nah, ide di sini adalah gagasan yang muncul untuk melakukan sesuatu termasuk menulis puisi. Jadi dari cerita Gajah Mada tadi timbul sebuah ide, maka kalian jadikan itu sebagai gagasan untuk membuat puisi itu bisa. Selanjutnya dari ide tersebut juga dapat kita munculkan pada saat menulis puisi. Nah, pada saat menulis puisi ini ide itu muncul sehingga kita atau pengarang itu dengan mudah menuliskan kata-kata yang indah sehingga tercipta sebuah puisi yang menarik dan indah. Nah, karena isi puisi itu dapat menunjukkan semua hal yang kalian pikirkan tentang cita-cita atau hal apapun yang kalian inginkan. Jadi dari imajinasi dan ide yang sudah dituangkan dalam kata-kata yang indah itu, maka akan timbul isi puisi atau muncul isi puisi yang juga indah dari hasil pemikiran atau imajinasi kalian. Nah, selanjutnya Ustazah sebutkan beberapa langkah-langkah untuk menulis puisi. Yang pertama, di sini ada 5 langkah, yaitu yang pertama, siapkan alat tulis. Gunanya yaitu untuk menulis puisi seperti kertas dan bolpen. Nah, yang kedua yaitu menentukan tema dan judul. Tema dan judul di sini berbeda ya. Kalau untuk tema itu merupakan gagasan utama puisi, sedangkan judul berupa kata atau susunan kata yang mewakili isi puisi. Yang ketiga yaitu memperhatikan pilihan kata yang digunakan. Maksudnya, pilihan kata yang digunakan sebaiknya sesuai dengan tema puisi. Selain itu, akan lebih baik jika kata-kata yang digunakan adalah kata kiasan. Nah, yang keempat yaitu menuliskan puisi sesuai imajinasi dan hasil pemikiran yang sudah kalian lakukan sebelumnya ini. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu membaca kembali puisi. Tujuannya yaitu agar kamu dapat mengetahui jika ada kata-kata yang kurang sesuai dengan isi puisi sehingga kamu bisa memperbaikinya. Nah, demikianlah langkah-langkah untuk kalian menuliskan puisi. Nah, dari ketiga kompetensi dasar yang Ustazah jelaskan tadi, jika ada pertanyaan silahkan langsung WA pada guru pengajarnya. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan dari hasil penjelasan Ustazah tadi, maka ada 3 kesimpulan. Yang pertama,
Sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif serta semangat persatuan dan kesatuan. Yang kedua yaitu bahwa keragaman sumber daya alam dipengaruhi oleh kondisi bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Dengan sumber daya alam yang terkandung juga bermacam-macam yaitu tanah, hewan, buah, dan sayur, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu, jadi untuk membuat puisi ada langkah-langkah seperti menyiapkan alat tulis, menentukan tema dan judul, memperhatikan pilihan kata yang digunakan, menuliskan puisi sesuai imajinasi dan hasil pemikiran, serta membaca kembali puisi untuk melihat kata-kata yang tidak sesuai sehingga bisa dirubah. Demikianlah penjelasan yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini. Tugas kalian di sini hanya menuliskan atau mencatat kembali kesimpulan yang ada pada slide terakhir ini dan dicatat pada buku tulis kalian masing-masing sebagai bahan ajar kalian jika nantinya atau sekarang ada tugas. Misalnya ada tugas dari guru pengajar, maka bisa kalian perhatikan di buku tulisnya sehingga tidak harus membuka video kembali. Jadi anak-anakku semua, silahkan kesimpulan ini kalian catat kembali di buku tulis kalian masing-masing. Demikianlah yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya kalian. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.